Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Nur Sahbudi, NIM 221101431412. Di sini saya akan menjelaskan modul 1, modul 2, dan modul 3. Oke, langsung saja untuk modul pertama. Di sini modul pertama membahas tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Nah, saya akan menjelaskan itu semua. Pertama dari tujuannya. Nah, di sini ada berbagai macam tujuannya. Yang pertama, ada kebutuhan yang beraneka ragam atau vicious circles. Nah, itu seperti membelanjakan kebutuhan bisnis dan keperluan diri sendiri. Nah, yang kedua, ada kebutuhan dan keinginan atau need and wants. Karena kebutuhan itu terbatas dan yang tidak terbatas itu adalah keinginan. Nah, jadi tujuan orang berbisnis yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan bisnis itu terus berlangsung karena dorongan keinginan yang kuat untuk ingin mendapatkan keinginan yang lebih. Nah, yang ketiga ada keuntungan atau laba. Biasa disebut juga profit ya. Nah, tujuan bisnis itu adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntunganlah yang membuat seseorang untuk terus berinovasi supaya bisnisnya itu terus berkembang gitu. Nah, walaupun sebuah keuntungan itu bukan hanya bentuknya materi ya ataupun uang, jadi itu dapat berupa memberikan pekerjaan orang lain atau membuka lapangan pekerjaan, serta dapat mengalokasikan pendapatannya untuk kegiatan sosial. Bentuk real dari semua itu adalah nama harumnya dapat memperkerjakan orang dan bagi sosial di tengah masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian bisnis. Di sini ada beberapa pengertian bisnis yang dapat kita pahami. Di sini saya ambil dari Brown and Petrollo. Mereka berpendapat bahwa suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu pengertian bisnis menurut Brown and Petrollo. Selanjutnya kita ada ke pelaku bisnis. Jadi di sini ada beberapa pelaku bisnis ya. Yang pertama yang pastinya ada karyawan. Nah, jadi karyawan atau pegawai itu direkrut karena mereka memiliki peran penting dalam sebuah bisnis, yakni keberlangsungan bisnis itu sendiri. Karyawan harus mendapatkan pelayanan yang baik dari seorang pebisnis. Karyawan nyaman bekerja secara tidak langsung dapat mendongkrak kemajuan bisnis. Selanjutnya ada penyedia material atau suppliers. Di sini perusahaan manufaktur merupakan keberadaan penyedia material atau suppliers. Ini sangat penting dan dibutuhkan untuk membantu kelancaran kegiatan proses produksi. Nah, jadi misalnya suppliersnya telat dalam menyediakan bahan baku, maka produksi itu bisa terganggu. Selanjutnya ada pelanggan. Nah, para pelanggan ini yang membeli produk kita. Tanpa pembeli, bisnis bisa rugi. Jadi, puaskan pembeli, maka mereka akan menggunakan barang dan jasa kita lagi. Tuh. Jadi, kita harus memfokuskan pada kepuasan pelanggan.
Selanjutnya ada perbedaan bisnis. Di sini ada bisnis kecil dan bisnis besar. Saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama ada bisnis kecil. Nah, itu apa sih? Jadi umumnya bisnis kecil ini pemilik itu jadi manajer. Sedangkan bisnis besar, manajer itu bukan pemilik. Terus selanjutnya ada banyak kegagalan. Kadang bisnis kecil itu banyak kegagalannya, sedangkan bisnis besar itu jarang gagal. Nah, terus bisnis kecil itu biasanya pemiliknya tuh serba bisa, sedangkan bisnis besar manajemen spesialis yang mengatur. Selanjutnya ada batasan usaha industri atau bisnis. Nah, jadi Kementerian Perindustrian memberikan batasan perusahaan industri yang terdiri dari kecil, menengah, dan besar. Nah, yaitu apa aja sih? Yang pertama ada industri kecil. Nah, industri kecil adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi yang paling banyak tuh 200 juta. Nah, itu tidak termasuk nilai tanah dan bangunan. Jadi, penjualannya per tahun 1 miliar atau kurang. Nah, yang kedua ada bisnis menengah. Bisnis menengah adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling banyak 200 juta. Banyak 10 miliar tidak termasuk nilai tanah dan bangunan. Serta mempunyai penjualan per tahun lebih besar 1 miliar namun kurang dari 50 miliar. Nah, yang ketiga ada industri besar. Industri besar adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar 10 rupiah. Tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha juga. Serta mempunyai penjualan per tahun lebih besar 50 miliar. Selanjutnya ada batasan usaha industri atau bisnis. Nah, di sini kelemahan usaha kecil yang pertama ada kurang berorientasi pada masa depan. Yang kedua, jarang inovasi. Yang ketiga, ada jarang mengadakan kaderisasi. Yang keempat, cepat puas. Kelima, kurang tanggal teknologi. Keenam, kurang paham akan regulasi. Ketujuh, kurang paham manajemen. Dan yang terakhir ada struktur modal tidak memadai. Jadi itu tadi materi dari modul 1. Kita lanjut ke modul 2. Jadi di modul 2 ini membahas tanggung jawab sosial perusahaan. Oke. Nah, tanggung jawab sosial sebuah lembaga bisnis atau perusahaan harus ditancap setancap mungkin. Dan etika bisnis memberikan rambu-rambu kapan harus berhenti atau dengan kata lain, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebuah lembaga bisnis harus mampu menyelaraskan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan. Nah, jadi dalam tanggung jawab sosial perusahaan itu harus memperhatikan 5 aspek. Apa aja? Yang pertama ada pelanggan atau customers. Selanjutnya ada pekerja. Selanjutnya ada pemegang saham, kreditur, dan masyarakat. Nah, langsung aja kita bahas satu-satu. Yang pertama ada tanggung jawab sosial kepada pelanggan atau social responsibility customers.
Di sini ada dua bagian. Yang pertama, bagaimana sih memastikan tanggung jawab bisnis? Nah, di sini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada tetapkan kode etik. Nah, jadi di sini menetapkan pedoman atau petunjuk terhadap kualitas produk. Jadi sekaligus petunjuk karyawan, pelanggan harus diperhatikan dengan baik. Yang kedua, ada monitor keluhan pelanggan. Jadi kita terus monitor, jika ada keluhan segera lakukan perbaikan gitu. Yang terakhir, ada memaparkan atau bolehkan umpan balik gitu ya ke pelanggan. Jadi kita meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik terhadap barang dan jasa yang mereka beli. Nah, yang kedua ini, bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah. Yang pertama ada peraturan keamanan produk. Jadi di sini kita menyangkut kehalalan produk, kadaluarsa, kandungan bahan, dan kualitas produk. Yang kedua ada peraturan periklanan. Nah, jadi pemerintah tuh melarang iklan yang menyesatkan atau memojokkan perusahaan lain. Itu nggak boleh ya. Dan selanjutnya ada peraturan persaingan industri. Jadi pemerintah mempromosikan persaingan di seluruh industri agar tidak ada monopoli gitu. Selanjutnya kita masuk ke tanggung jawab sosial kepada pekerja atau social responsibility employees. Jadi yang pertama ada keamanan pekerja. Kita harus memastikan tempat kerja adalah tempat kerja yang nyaman, baik tempatnya ataupun peralatannya. Yang kedua ada perlakuan pekerjanya. Di sini kita memastikan tidak ada diskriminasi. Yang ketiga ada kesamaan kesempatan. Jadi kesamaan kesempatan itu seperti tidak ada sara gitu. Nah, terus bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? Jadi itu kayak apa sih keluhan prosedurnya, kode etik, dan undang-undang ketenaga kerjaan gitu. Selanjutnya kita masuk ke tanggung jawab sosial kepada kreditur atau social responsibility to creditors. Nah, jika suatu perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor. Dan biasanya kreditor tersebut memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberikan vonis dalam mengatasi masalah keuangan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Apa itu? Jadi perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik atau pemegang saham itu. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik, termasuk juga gaji karyawan. Itu dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini karyawan tinggal memfokuskan dan memaksimalkan perusahaan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Jadi proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan. Misalnya menghasilkan polusi udara atau O2 yang berbahaya bagi masyarakat, atau bisa juga mencemari air terkait limbah yang dibuang tidak tepat, misalnya di sungai membuangnya gitu. Nah, biasanya juga pencemaran kebisingan perusahaan
jika perusahaan itu ada di pemukiman padat penduduk. Nah, semua ini dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Lanjut, ada tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Jadi di sini apa aja sih tanggung jawabnya? Yang pertama, ada menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal. Terus, perusahaan itu menyumbangkan sumbangan atau bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Selanjutnya, membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Lalu, memberi pemeriksaan gratis. Dan yang terakhir, memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau di daerah tertentu. Nah, di sini ada implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR. Apa aja itu? Yaitu ada sektor pendidikan, bina lingkungan, kesehatan, pengembangan UMKM, lingkungan hidup, kegiatan sosial, infrastruktur, dan peduli bersama. Itu tadi pembahasan materi untuk modul kedua. Ada modul ketiga, yaitu membahas tentang bentuk hukum lingkungan, kebaikan dan keburukan perusahaan. Ada badan usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum. Oke, yang pertama ada badan usaha yang berbadan hukum. Subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri. Gitu. Karena ia telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum di samping manusia. Jadi artinya itu pihak ketiga tuh dapat menuntut perkumpulannya, namun pihak ketiga ini tidak bisa menuntut masing-masing orangnya. Yang kedua, ada harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi. Apa aja sih contoh badan usaha yang termasuk hukum? Nah, di sini ada beberapa ya, yaitu ada perseroan atau PT, perseroan terbatas gitu ya. Terus ada perusahaan negara atau biasa disingkat PN. Terus ada perusahaan daerah atau PD, koperasi, ada perjan, persero, dan yayasan. Ada badan usaha yang bukan berbadan hukum. Apa aja? Yaitu yang pertama, subjek hukumnya itu adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Jadi bukan dari badan hukum itu sendiri. Karena ia bukanlah hukum, sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Yang kedua, ada harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi. Artinya, ya, jika ada kerugian atau yang berujung pembayaran ganti rugi gitu, maka harta kekayaan pengurus dapat menjadi jaminan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pribadinya untuk keseluruhan. Nah, ini merupakan contoh badan usaha yang bukan berbadan hukum, yaitu adalah perusahaan, perseorangan, firma, dan CV. Selanjutnya ada lingkungan perusahaan atau lingkungan bisnis. Nah, di sini ada beberapa lingkungan yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama ada lingkungan teknologi. Teknologi umumnya mencakup semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka. Jadi teknologi mencakup pengetahuan manusia, metode bekerja, peralatan fisik, elektronik,
dan komunikasi, serta berbagai sistem pengelolaan yang digunakan untuk melaksanakan proses bisnis. Yang kedua, ada lingkungan hukum dan politik. Ya, ini mencerminkan hubungan antara dunia bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk aturan bisnis. Yang ketiga, ada lingkungan sosial budaya. Nah, ini mencakup adat istiadat, kebiasaan, nilai dan karakteristik demografis masyarakat di tempat organisasi tertentu beroperasi. Dan yang terakhir ada lingkungan bisnis. Nah, ini tidak dipungkiri perkembangan bisnis begitu cepat dan lebih kompleks dibanding sebelumnya. Jadi, cepat terbentuknya peluang bisnis yang lain. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perusahaan. Jadi dalam kepemilikan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam perekonomian terutama dapat dibedakan pada 3 jenis. Apa aja sih? Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Ini adalah perusahaan yang dimiliki satu individu. Nah, di perusahaan perseorangan ini kebaikannya adalah pertama, mudah didirikan. Jadi orang dapat mengembangkan usaha milik perseorangan itu tidak perlu mendapatkan izin dari lembaga pemerintah untuk menjalankannya. Yang kedua, ada modal memulai usaha kecil. Ya, jadi usaha ini dimulai kecil-kecilan sehingga modal tuh tidak terlalu banyak ya. Selanjutnya ada pengelolaan fleksibel dan bebas. Jadi manajemen perusahaan tuh sangat bebas di situ. Pemiliknya dapat menentukan jam kerja serta bebas dalam pengambilan keputusan kebijakan usahanya. Yang terakhir ada kerahasiaan usaha ini terjamin gitu, karena perusahaan yang dikerjakan sendiri. Nah, maka seluruh rahasia sudah tentu tidak dapat diketahui orang lain. Nah, tapi di sini ada juga kelemahannya. Apa itu? Jadi, yang pertama, pertanggungjawaban tuh tidak terbatas. Maksudnya, jika perusahaan ini memiliki hutang, maka tanggung jawabnya sampai harta pribadi yang dipertaruhkan. Nah, yang kedua, modalnya itu terbatas. Karena terbatas dari dirinya sendiri, jadi tidak ada investor dari orang lain. Terus yang ketiga, ada kualitas manajerial dan kualitas pekerjanya tuh juga terbatas. Karena pemilik usaha belum tentu mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang usaha yang dijalankan. Nah, yang terakhir ada kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Selanjutnya ada perusahaan perkongsian. Ini umumnya tuh nggak banyak berbeda dengan perusahaan perseorangan ya. Nah, langsung aja ini kebaikannya. Apa sih kebaikannya? Yang pertama, lebih banyak modal dapat dikumpulkan. Ya, karena jumlah orangnya banyak, sehingga untuk menambah modal itu lebih mudah. Yang kedua, lebih banyak keahlian yang diperoleh. Nah, karena dalam pendiriannya lebih banyak orang, sehingga setiap orang sudah tentu memiliki keahlian yang berbeda-beda atau sama gitu. Yang ketiga, umur usaha itu lebih panjang karena terdapat banyak orang kan di dalamnya. Nah, jadi mudah untuk meregenerasi jika salah satu dari anggota itu meninggal.
Tapi di sini juga punya kelemahannya. Apa itu kelemahannya? Jadi perusahaan perkongsian masih terdapat masalah tanggung jawab yang tidak terbatas gitu. Dan ada masalah kesalahpahaman mungkin antara anggota, dan hal seperti ini itu mempengaruhi umur perusahaan. Nah, kebutuhan untuk membuat perjanjian kerjasama. Jadi, hal-hal penting dalam membuat perjanjian, yakni modal yang ditanam setiap anggota, gaji, dan pembayaran lain kepada anggota perkongsian yang akan menjalankan, cara pembagian keuntungan, dan cara menentukan ganti rugi kepada anggota yang keluar. Selanjutnya ada perusahaan perseroan terbatas. Nah, di sini langsung aja masuk ke pemilik usaha. Jadi perseroan terbatas ini dapat dibagi menjadi 2 saham ya. Yang pertama ada saham biasa dan saham preferred. Nah, apa sih kebaikan dari perusahaan perseroan terbatas ini? Yaitu adalah tanggung jawabnya itu terbatas. Jadi pemilik saham hanya bertanggung jawab terhadap nilai saham yang dibayarnya. Kerugian perusahaan tidak ditanggung jawab pemilik saham. Selanjutnya ada saham perusahaan mudah ditunaikan. Jadi jika pemegang saham ingin menjual atau memusnahkan, itu lebih fleksibel gitu. Nah, selanjutnya ada pengelolaannya lebih profesional. Jadi pemilik ini bebas untuk memilih pemimpin perusahaan dari kalangan profesional gitu. Tapi di sini juga ada keburukannya. Apa itu? Yang pertama, pendirinya lebih kompleks. Yang kedua, 2 kali pembayaran pajak. Jadi pajak pertama ini akan dibayarkan berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Setelah membayar pajak keuntungan, baru dibagikan kepada dividen, dan dividen harus membayar pajak. Nah, yang ketiga nih keburukannya, itu peraturan yang dibuat harus lebih banyak. Lalu sukar merahasiakan perusahaan. Dan yang terakhir, kekurangannya ialah dapat mengurangi motivasi kerja. Itu tadi penjelasan saya tentang modul 3. Saya rasa cukup. Dan untuk pembahasan penjelasan dari modul 1, 2, dan 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.